Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, hanya terdengar suara daun yang bergesekan diterpa angin. Di kejauhan, samar-samar terdengar tawa menyeramkan, disusul oleh tangisan pilu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok perempuan berbaju putih, dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya, seringkali muncul dalam cerita rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Ia dikenal sebagai kuntilanak, arwah gentayangan yang diyakini berasal dari wanita yang meninggal dengan penuh dendam dan rasa sakit. Namun, siapa sebenarnya kuntilanak? Mengapa kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, hingga menjadi salah satu legenda urban yang paling dikenal? Dalam video ini, kita akan membahas asal-usul kuntilanak, mitos yang menyelimutinya, hingga peranannya dalam budaya modern. Bersiaplah, karena pembahasan ini akan membawa kita menyelami dunia gelap yang penuh misteri. Asal-usul kuntilanak. Legenda kuntilanak memiliki akar yang kuat dalam kepercayaan tradisional masyarakat Nusantara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Kuntilanak diyakini berasal dari arwah seorang wanita yang meninggal secara tidak wajar, seperti saat melahirkan atau karena pengkhianatan dan kekerasan. Arwah wanita ini dipercaya gentayangan karena tidak mendapatkan ketenangan dan membawa dendam terhadap dunia. Dalam beberapa cerita rakyat, kuntilanak sering dikaitkan dengan wanita yang meninggal sebelum sempat merasakan kebahagiaan hidupnya. Kehadirannya digambarkan sebagai bentuk manifestasi dari rasa sakit, kehilangan, dan penderitaan yang mendalam. Nama kuntilanak sendiri konon berasal dari kata punti, yang berarti hantu perempuan dan anak, yang merujuk pada kondisi wanita tersebut yang sedang mengandung atau meninggal saat melahirkan. Mitos yang menyelimutinya. Ada banyak mitos yang berkembang tentang kuntilanak, di antaranya tinggal di pohon besar. Kuntilanak dipercaya menghuni pohon-pohon besar, seperti beringin atau pohon ara. Itulah sebabnya masyarakat desa sering menganggap pohon-pohon tua sebagai tempat angker yang harus dihormati dan dihindari saat malam hari. Suara tawa dan tangis mitos menyebutkan bahwa kuntilanak bisa dikenali dari suara tawanya. Jika terdengar dekat, sebenarnya ia berada jauh, tetapi jika terdengar jauh, ia justru berada di dekat kita. Selain itu, kuntilanak juga sering digambarkan menangis pilu, yang dipercaya sebagai cara untuk menarik perhatian korban. Mengincar pria dan wanita hamil dalam beberapa cerita, kuntilanak diyakini suka mengganggu pria yang berjalan sendirian di malam hari, serta wanita hamil. Hal ini disebabkan oleh dendamnya terhadap mereka yang masih memiliki kehidupan normal. Menyerang dengan cakar kuntilanak digambarkan memiliki cakar tajam di balik tangannya. Ia bisa berubah menjadi sosok menyeramkan dengan wajah berlumuran darah, terutama ketika sedang marah atau menyerang korbannya. Peran kuntilanak dalam budaya modern kuntilanak bukan hanya sekadar legenda yang diceritakan di desa-desa terpencil. Dalam budaya modern, sosok ini terus dihidupkan dan diinterpretasikan dalam berbagai bentuk seni dan media, sastra dan cerita rakyat. Kuntilanak sering muncul dalam cerita-cerita rakyat yang diajarkan secara lisan maupun tertulis. Banyak buku dan karya sastra yang mengangkat kisah kuntilanak sebagai simbol arwah penasaran yang penuh misteri. Film dan televisi, sosok kuntilanak menjadi salah satu tokoh hantu yang paling sering diangkat dalam film horor Indonesia. Film seperti Kuntilanak 2006 hingga Sebelum Iblis Menjemput menghadirkan interpretasi modern dari makhluk ini yang tetap mempertahankan elemen tradisionalnya, namun dengan sentuhan horor sinematik yang lebih kuat. Game dan konten digital.
Dalam era digital, kuntilanak juga diangkat sebagai karakter dalam game horor dan konten YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa sosok kuntilanak telah menjadi bagian dari budaya pop yang dikenal luas, bahkan di kalangan generasi muda. Tradisi dan ritual. Meskipun zaman telah berubah, sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai keberadaan kuntilanak. Beberapa daerah memiliki tradisi dan ritual khusus untuk mengusir roh jahat atau menghormati pohon besar yang diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus, termasuk kuntilanak. Kesimpulan kuntilanak bukan sekadar cerita hantu biasa. Ia merupakan simbol ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, serta cerminan kepercayaan tradisional terhadap arwah gentayangan. Meskipun asal-usulnya terikat pada mitos kuno, kuntilanak tetap relevan di era modern sebagai bagian dari budaya, hiburan, dan seni. Sosok ini terus hidup dalam cerita-cerita horor, mengingatkan kita bahwa ada sisi gelap dalam kehidupan yang selalu menarik untuk diselami.